Menurut penuturannya sendiri, Ichin Funakoshi pertama kali belajar karate dari Anko Asato. Ia merupakan satu-satunya murid Asato. Hal ini sejalan dengan tidak ditemukannya informasi lain mengenai sosok Asato dari sumber selain Funakoshi, sejauh yang saya ketahui. Namun, jika Anda memiliki informasi terkait, silahkan tinggalkan petunjuk di kolom komentar. Bagaimana Funakoshi dapat bertemu dengan Asato? Mari kita kembali kepada biografi Ichin Funakoshi. Sejak lahir hingga remaja, ia dirawat oleh kakek dan nenek dari pihak ibu karena terlahir prematur dan diponis tidak akan berumur panjang. Kakek nenek dan kedua orang tuanya sepakat agar Funakoshi kecil diasuh oleh keduanya. Kebetulan tempat tinggal kakek neneknya berada satu desa dengan Asato. Namun, bukan karena kedekatan wilayah tersebut, Funakoshi dapat belajar karate kepada Asato. Latar belakang sosial Anko Asato termasuk kelas Shizoku kategori Udon, setingkat dengan daimyo atau gubernur, sehingga tidak mudah mendapatkan perhatian darinya. Sementara keluarga Funakoshi termasuk Shizoku, tetapi hanya dari kalangan pejabat biasa. Bagaimana kemudian ia bisa menjadi murid Asato? Saat Funakoshi berada di sekolah dasar, putra Asato bersekolah di tempat yang sama dan keduanya berteman dekat. Dari sinilah seluruh perjalanan dimulai. Namun pada masa itu, Funakoshi belum mengetahui latar belakang guru bela dirinya, mengingat ia masih anak-anak. Apa yang mendorongnya begitu bersemangat belajar karate sejak kecil? Funakoshi memiliki fisik yang lemah dan sering sakit-sakitan. Setelah berlatih karate di bawah bimbingan Asato, kesehatannya berangsur membaik sehingga ia semakin bersemangat dan rajin berlatih. Pada masa itu, hingga beberapa tahun awal restorasi Meiji, aktivitas seni bela diri dan kepemilikan senjata masih diterapkan. Funakoshi dilarang menceritakan atau mempertunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Ia berlatih di halaman belakang kediaman Asato pada malam hari. Yang belum diketahui, apakah ia sudah berlatih sejak sekolah dasar atau baru ketika remaja. Secara logis, apalagi pada masa itu, tidak mungkin seorang anak kecil berjalan jauh di malam hari. Besar kemungkinan latihan intensif terjadi saat ia remaja. Sebagaimana telah disebutkan, Asato bukan orang biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang dan merupakan generasi terakhir sebelum pemerintah Jepang menghapus kelas sosial di Okinawa. Selain ahli karate, Asato juga terampil dalam berkuda, kendo, dan panahan. Ia seorang cendekiawan serta pengamat politik yang cermat. Ia pernah berkata kepada Funakoshi, setelah jalur kereta api Trans-Siberia selesai, perang antara Jepang dan Rusia tidak dapat dihindari. Perkataan itu diucapkan bertahun-tahun sebelum perang pecah pada 1904. Ia pula yang menasehati Gubernur Okinawa pada masa restorasi Meiji agar bekerja sama dengan pemerintahan baru dan menjadi salah satu orang pertama yang mematuhi dekrit pelarangan gaya rambut samurai. Asato memiliki postur tinggi dengan bahu lebar, tatapan tajam, serta wajah yang mengingatkan kita pada sosok samurai kuno. Ia memiliki pengetahuan mendalam mengenai seluruh ahli bela diri yang tinggal di Okinawa, bukan hanya nama dan alamat, tetapi juga kemampuan, keterampilan, teknik khusus, dan letak kelemahannya. Ia berprinsip bahwa memahami kemampuan lawan adalah separuh kemenangan. Ia mengutip pepatah Tiongkok kuno, rahasia kemenangan adalah mengenal diri sendiri dan musuhmu. Dalam seni bela diri, Asato merupakan pendekar pedang yang sangat terampil dalam gaya Jigen-ryu. Ia sangat percaya diri, bahkan pernah menyatakan keraguannya akan dikalahkan siapapun jika bertarung sampai mati. Sebuah peristiwa membuktikan ucapan Asato ketika Iorin Kana, salah satu pendekar pedang paling terkenal di Okinawa, menantangnya berduel. Kana dikenal sebagai pria berbadan besar dengan otot bahu yang begitu menonjol hingga diumpamakan setinggi 2 lantai.
Ia pemberani, tidak pernah gentar, dan memiliki reputasi tinggi dalam seni bela diri. Ia juga terpelajar serta menguasai sastra klasik Jepang dan Tiongkok. Orang mungkin akan mengira bahwa ia lebih dari cukup untuk menjadi lawan sepadan bagi Asato. Namun, dalam pertarungan terkenal itu, ia menyerang Asato dengan pedang yang tajam. Ia terkejut ketika serangannya berhasil ditepis oleh Asato yang tak bersenjata. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, Asato tidak hanya menghindari tusukan, tetapi juga berhasil melumpuhkan Kana. Pada suatu kesempatan, Funakoshi meminta Asato menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Asato menggambarkan Kana sebagai pendekar berkemampuan tinggi yang mengandalkan reputasi keberanian dan serangannya yang agresif untuk menakut-nakuti lawan sejak awal. Namun jika lawan tidak gentar, tetap tenang dan menunggu celah pertahanan Kana, kemenangan bukanlah hal yang sulit dicapai. Saat berlatih karate, anggaplah lengan dan kakimu sebagai pedang. Demikianlah salah satu nasihat Asato kepada Funakoshi. Asato pernah diuji oleh seorang pria yang menanyakan arti dan penerapan Ipponken atau tinju satu titik. Dengan tenang, ia mempersilahkan pria tersebut untuk memukulnya. Dalam sekejap, pukulan itu ditepis dan Ipponken milik Asato melayang ke arah perut pria itu, lalu berhenti hanya setebal selembar kertas dari tubuhnya. Asato berteman dekat dengan Anko Itosu. Atas rekomendasi Asato pula, Funakoshi dapat belajar kepada Itosu. Keduanya, selain memiliki nama depan yang sama, juga berguru kepada sosok yang sama, yakni Shokon Bushi Matsumura. Yang membedakan keduanya adalah sudut pandang filosofi dalam mengembangkan karate. Dalam mengajar karate, Asato dikenal sebagai guru yang tegas dan tidak banyak bicara. Ia memperhatikan Funakoshi saat berlatih kata. Jika gerakan salah atau belum memuaskan, ia hanya akan berkata, "Ulangi." Ia tidak mengizinkan Funakoshi bertanya sebelum latihan selesai sesuai standar yang diinginkannya. Jika gerakan sudah benar, ia akan berkata, "Bagus." Namun setelah latihan berakhir, Asato menjelma menjadi sosok yang hangat. Ia menjelaskan teori secara rinci dan menanyakan keadaan Funakoshi layaknya seorang ayah kepada anaknya. Demikianlah penggambaran sosok Anko Asato menurut apa yang dikisahkan oleh Gichin Funakoshi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.